Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hovifah, NIM 4011803711 dari Ekonomi Syariah I kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan dan time value of money. Yang pertama, kita bahas manajemen persediaan. Pengertian dari persediaan barang atau inventory ini adalah salah satu aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dan terus mengalami perubahan, terutama perusahaan industri dan manufaktur. Kemudian adapun jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan dasar atau bahan mentah, yaitu bahan dasar yang nantinya diproses menjadi barang jadi. Kemudian persediaan barang ini harus cukup, karena apabila terlalu banyak perusahaan akan mengeluarkan biaya yang besar, kemudian profitabilitas juga akan menurun. Sebaliknya, apabila terlalu sedikit maka mengakibatkan terhambatnya produksi dan pemasaran. Kemudian yang kedua, ada persediaan barang dalam proses. Ini maksudnya yaitu barang yang masuk proses produksi untuk dijadikan barang jadi. Kemudian yang ketiga, ada persediaan barang jadi, yaitu barang yang sudah siap dipakai maupun dijual dan harus cukup agar pemasarannya ini terjamin dan lancar. Kemudian yang selanjutnya itu ada economic order quantity. Economic order quantity ini merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan setiap kali pembelian bahan mentah. Adapun jenis biaya yang berkaitan dengan persediaan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada biaya pesan. Itu adalah biaya yang timbul karena pemesanan. Kemudian yang kedua, biaya simpan, yaitu biaya untuk penyimpanan persediaan pada periode tertentu. Kemudian yang ketiga, biaya kehabisan bahan. Ini maksudnya biaya yang timbul saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan tidak cukup. Kemudian ada rumus EOX, yaitu akar dari 2 kali R kali S per P kali I. Kalau untuk mencari rumus per unit, yaitu 2 kali R kali S per C. Ini untuk keterangannya. R yaitu jumlah dalam unit yang diperlukan dalam satu periode tertentu. S biaya pesanan setiap kali pesan. P harga pembelian per unit yang dibayar. I biaya penyimpanan dan pemeliharaan dalam persen. C besarnya biaya penyimpanan per unit. Kemudian ada syarat untuk pembelian berdasarkan EOX adalah yang pertama, harga per unitnya harus konstan, kemudian bahan mentah selalu tersedia di pasar, jumlah produksi stabil sehingga keperluan bahan mentah juga stabil. Untuk contoh soalnya, yaitu jumlah bahan mentah yang diperlukan selama 1 tahun sebanyak 120.000 unit dengan harga Rp10 per unit. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan sebesar 40% dari nilai average inventory. Biaya pesanan sebesar 15.000 setiap kali pesanan. Dan ditanya berapa banyak setiap kali pesan bahan mentah tersebut. Jadi rumusnya akar dari 2 kali R kali S per P kali I. Untuk R nya ini jumlah bahan yang ditentukan yaitu 120.000, kemudian dikali S nya ini biaya pesanan setiap kali pesan yaitu 15.000, kemudian per P nya ini harga pembelian per unit yaitu Rp10, kemudian I nya ini biaya penyimpangan dalam pemeliharaan yaitu 40%. Jadi totalnya ini 30.000 unit. Artinya setiap kali pembelian bahan mentah dilakukan sebanyak 30.000 unit. Apabila diperlukan untuk 1 tahun, maka pembeliannya ini dilakukan sebanyak 4 kali agar bisa mencapai 120.000 unit. Selanjutnya yaitu safety stock dan reorder point. Safety stock ini adalah persediaan pengaman bahan mentah.
Sedangkan reorder point ini merupakan titik persediaan bahan mentah atau sisa yang ada yang harus dilakukan pemesanan kembali. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan material selama pemanasan dan besarnya safety stock. Adapun cara untuk menetapkan reorder point yaitu menetapkan jumlah penggunaan selama lead time ditambah dengan persentase tertentu. Adapun contohnya yaitu lead time selama 3 minggu, kebutuhan material setiap minggu sebanyak 400 unit, kebutuhan penggunaan safety stock selama 2 minggu. Tentukan besarnya reorder point. Langsung saja, reorder point yaitu lead time dikali kebutuhan material setiap seminggu sebanyak 400 ditambah kebutuhan penggunaan 2 kali 400 yaitu kebutuhan material setiap minggu sebanyak 400 unit. Jadi hasilnya yaitu 2000 unit. Artinya pada saat perusahaan mempunyai persediaan sisa sebesar 2000 unit, maka perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. Yang selanjutnya ke materi time value of money atau nilai waktu uang. Ini merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai mata uang sekarang akan lebih berharga dari nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Contohnya dalam perhitungan uang yang bernilai 10.000 yang diterima pada masa sekarang, ini akan lebih bernilai atau lebih tinggi dibandingkan dengan 10.000 yang diterima di masa yang akan datang. Hal ini karena nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan berbagai banyak faktor seperti adanya inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, dan lain sebagainya. Adapun pembahasan nilai waktu uang yang terdiri dari yang pertama ada future value atau nilai masa depan, kemudian future value of annuity, kemudian ada present value atau nilai saat ini. Yang terakhir ini ada present value of annuity. Yang pertama itu ada future value, yaitu nilai masa depan yang jumlahnya tidak tetap. Adapun contoh soalnya, kita menabung 100.000 di salah satu bank dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun. Berapa yang kita miliki setelah 1 tahun? Langsung saja untuk rumusnya. Ini ada 2. Yang pertama FV R,N sama dengan PO plus PO kali R. Yang kedua PO 100% plus R. Untuk keterangannya, PO yaitu jumlah uang awal tahun ke 0, R tingkat suku bunga, N akhir tahun ke N. Oke, langsung saja untuk pengerjaannya saya menggunakan rumus yang kedua, yaitu FV R,N sama dengan PO 100% plus R. FV tingkat suku bunganya 18%, kemudian periodenya 1 tahun. PO nya 100.000 yaitu jumlah tabungan awal kali 100% plus tingkat suku bunganya 18%. Jadi jumlahnya 118.000. Jadi sama apabila menggunakan rumus yang pertama. Kemudian ada future value of annuity, yaitu nilai masa depan yang berulang-ulang. Contohnya, kita menabung di bank sebesar 100.000 apabila tabungan tersebut jangka waktunya selama 5 tahun. Berapa yang kita terima atau miliki pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima? Untuk rumusnya, FV N sama dengan PO
1 plus R pangkat N. N nya ini yaitu periodenya. Oke, langsung saja untuk perhitungannya. FP2, 2 nya ini yaitu periodenya. PO 1 plus R pangkat 2 sama dengan PO 1,18 pangkat 2 sama dengan 100.000 dikali 1,3924. Ini hasil dari 1 plus R pangkat 2, kemudian hasilnya yaitu Rp139.240. Selanjutnya sama, periode ketiga, keempat, dan kelima pengerjaannya sama. Selanjutnya yaitu present value. Ini merupakan nilai saat ini. Untuk contoh soalnya, kita saat ini memiliki uang sebesar 100 juta, kita akan membeli tanah dengan nilai 1 tahun sebesar 125 juta dengan R sama dengan 16%. Yang ditanya berapa nilai PV-nya? Langsung saja, untuk rumusnya PV sama dengan FV per 100% plus R. FV-nya ini merupakan nilai yang akan datang. Kemudian tinggal dimasukkan saja ke rumus. Dan hasilnya yaitu 107.800.000. Artinya ketika kita saat ini memiliki uang 100 juta dan dibelikan tanah akan mendapatkan keuntungan karena hasil nilai sekarang yaitu 107.800.000. Kalau dikurangi 100 juta maka masih sisa 7.800.000, dan ini positif, jadi mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu present value of annuity, yaitu nilai sekarang yang berulang-ulang. Untuk contoh soalnya, berapakah jumlah uang yang kita tabung saat ini apabila setahun yang akan datang kita akan menerima sebesar 125 juta dan tahun yang kedua akan menerima lagi sebesar 125 juta. Langsung saja, diketahui tahun yang pertama yaitu 125 juta dan tahun kedua menerima lagi 125 juta. Rumusnya yaitu PV sama dengan 125 juta per dalam kurung 1 plus 0,16 ditambah 125 juta per dalam kurung 1 ditambah 0,16 pangkat 2. Pangkat 2 ini karena ini tahun yang kedua. Kemudian dibuat pengoperasiannya seperti ini. Diskon faktor dari annuity R sama dengan 16% dan N 2 tahun. Tabel present value annuity ini sebesar 1,605. Jadi PV-nya sama dengan 125 juta dikali 1,605. 165 ini diperoleh dari pengoperasian 1 per dalam kurung 1 plus 0,16 ditambah 1 per dalam kurung 1 plus 0,16 pangkat 2. Jadi hasilnya yaitu Rp200.625.000. Jadi uang yang kita tabung saat ini yaitu Rp200.625.000. Nah, nanti kita akan menerima uang pada tahun yang pertama yaitu 125 juta dan yang tahun kedua yaitu 125 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.